Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Suatu hari, seorang raja mendapat hadiah 2 ekor anak burung elang. Lalu dia berpikir, akan bagus sekali jika elang ini dilatih untuk terbang tinggi. Tentu akan lebih indah lagi agar dia terbang tinggi sehingga dia bisa melihat alam sekitarnya. Ia memanggil pelatih burung yang tersohor di negerinya waktu itu untuk melatih 2 elang ini. Setelah beberapa bulan, pelatih burung ini melapor. Seekor elang telah terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. Namun, yang seekor lagi tidak beranjak dari pohonnya. Raja pun memanggil semua ahli hewan untuk memeriksa elang kesayangannya ini. Namun tidak ada yang berhasil menyembuhkan dan membuat elang ini terbang. Berbagai usaha telah dilakukan oleh sang raja ini. Tetapi elang ini tidak kunjung bergerak dari dahannya. Kemudian dia bertemu dengan petani yang sangat mengenal akan sifat dari elang itu. Akhirnya raja meminta bantuan kepada petani itu. Keesokan harinya, ketika raja mengunjungi elang ini, ia kaget melihat elang ini sudah terbang tinggi. Dengan penuh penasaran, raja bertanya kepada petani, apa yang ia lakukan sehingga elang ini yang tadinya tidak terbang menjadi terbang tinggi? Petani ini menjawab, saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini dihinggatinya. Dahan itu yang membuatnya nyaman, sehingga burung elang ini tidak terbang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya dan saudara dilahirkan untuk sukses. Kita dilahirkan untuk berhasil di dalam segala hal. Namun, ada yang memegang erat, yaitu ketakutan, kecemasan, takut gagal, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya hal-hal inilah yang membuat kita tidak sukses. Oleh karena kita takut gagal, penuh ketakutan di dalam kehidupan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada yang mau melepaskan ketakutan itu dan tidak beranjak dari posisinya. Atau mungkin kadang kita terlalu memegang zona kenyamanan kita hingga kita takut dan tidak mau melepaskannya. Takut gagal, kita mungkin sering takut kecewa. Lepaskan ketakutan itu. Lepaskan zona kenyamanan itu. Kita harus kenali ada sesuatu potensi di dalam diri kita. Dan ketika kita mengenali diri kita, maka kita akan muncul rasa percaya diri di dalam diri kita. Maka kita akan terbang tinggi. Kita akan berkreasi. Dan kita akan menunjukkan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang termulia di dalam kehidupan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tanpa kita sadari, Allah sesekali memotong dahan kenyamanan kita. Kenapa demikian? Supaya iman kita bertumbuh dan naik ke level yang lebih tinggi. Ketika kita mungkin menghadapi situasi yang sangat sulit, ada rencana Tuhan agar kita bisa melihat sekeliling kita dan memandang bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, saya ingin bacakan. Firman Tuhan berbunyi, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tidak perlu kita takut dan ragu di dalam hidup kita, karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Tidak perlu ada kebimbangan, tidak perlu ada keraguan di dalam diri kita,
Oleh karena firman Tuhan mengatakan, kita memiliki Allah yang hidup. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan berjanji akan meneguhkan kita. Tuhan berjanji akan menolong kita ketika kita mengalami kesulitan di dalam perjalanan hidup kita. Dan Tuhan berjanji, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan adalah simbol kemenangan. Dia akan memberikan kita keberhasilan dan kesuksesan di dalam hidup kita ketika kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan takut gagal, tetap mengandalkan Tuhan. Keberhasilan dan kesuksesan akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati.